Ya, ini saya perkenalkan ya, nama saya Oktavianto Gustin, ya, ini di ID itu ya, di situ ada nama saya. Sebelum kita lanjut ya, jadi saya sebagai dosen kalkulus untuk kelas B malam selama 1 semester gitu ya. Dimana kalau saya sebenarnya home base-nya itu di prodi geomatika, ya, jadi prodi teknologi geomatika gitu ya. Selain itu saya juga sebagai pengajar di ini apa prodi insinyur ya, program studi program profesi insinyur gitu ya. Kalau teman-teman ada prodi insinyur di Bali Batam, nah itu saya sebagai dosen dan juga apa kepala program ya, kepala program studi. Kalau yang PSPPI kan di bawah mesin gitu ya. Kalau geomatika kemudian apa TRPL gitu ya, itu semuanya di bawah informatika gitu ya. Oke, tapi saya juga masih tetap di bawah informatika ya, masih masuk dalam dosen jurusan informatika karena saya dari 2015 gitu ya. Jadi sudah di Poli Batam 2015 sudah mengajar di informatika. Kemudian pengalamannya selain ini ya kalkulus ya, saya juga mengajar ada matematika geodesi di geomatika. Kemudian selain itu ada matematika diskrit, ya dulu istilahnya matematika diskrit ya, matematika diskrit di RA prodi prodi sorry prodi MJ namanya, prodi multimedia jaringan. Nah, itu kalau dulu, kalau sekarang kan udah bukan prodi MJ ya namanya, sekarang udah ganti apa namanya yang sekarang yang di 4 juga selain TRPL itu ada prodi lain, jadi dia konversi prodi multimedia dan jaringan. Kemudian selain itu saya juga di IF itu saya juga mengajar matematika dulu. Nah, sekarang udah fokus ke geomatika karena bannya sudah banyak gitu ya. Kemudian ini dikasih bagian juga ngajar kalkulus di TRPL ya. Kemudian selain itu pengalaman ya banyak kan di prodi geomatika gitu ya. Di geomatika sendiri ada, kalau saat ini saya mengampu mata kuliah survei rekayasa ya. Survei rekayasa, kemudian ada survei kadastral gitu ya, atau survei pendaftaran tanah ya, survei kadastral itu ya. Kemudian selain itu ada perancangan project ya, atau aplikasi CAD gitu ya, atau AutoCAD ya. Selain itu kemarin itu ngajar ini apa survei JNSS itu juga pernah. Kemudian proyeksi peta gitu ya, dan tadi lagi matematika geodesi. Itu yang pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan. Tapi selain itu ya masih banyak lagi ya mata kuliah yang lain karena udah hampir 11 tahun ya, hampir 11 tahun gitu ya. Karena saya masuk Maret 2015 gitu ya. Ini udah 2026 ya, berarti hampir 15 hampir 11 tahun. Kemudian saya lanjutkan ya untuk apa namanya mata kuliah kalkulus ya. Ini kalau dicek ya, kalau ruangan saya kalau kalian cari nanti ya biasanya itu di ini gedung TF ya, lantai 5 53 ya, kadang juga di gedung utama GU yang ikuti mesin ya, GU 211 itu ada ruangan saya juga, tapi ya tentu harus janjian ya karena ada 2 ruangan dan sebagainya, jarang juga ketemu kalau nggak janjian gitu ya. Kalau nomor kontak saya sudah ada di grup ya. Ke kelas B sebelum ke kuliah biasanya itu ada ini RPS yang akan disampaikan. Nah, kalau yang tadi pagi itu atau malam ya itu kan ada jadwal kick off BPL gitu ya. Nah ini di BPL kaitan dengan BPL nanti silakan komunikasi lagi lebih lanjut ya dengan Pak Menpro, biasanya Menpro sama Komenpro ya, lebih spesifik tahu cek buat jenis pekerjaannya spesifik seperti apa, kemudian komunikasi juga dengan klien gitu ya selaku pemberi atau inisiatif ya, pemberi project ya, itu seperti apa lebih lanjut seperti itu. Untuk yang TRPL ya,
ke mata kuliah kalkulus. Di sini ada 3 SKS atau 3 kredit gitu ya. Di semester 4 merupakan mata kuliah wajib. Nah, ini untuk dosen koordinatornya ya. Dosen koordinatornya adalah Bu Siska Handayani ya. Kalau saya sebagai dosen pengampu atau pengajarnya. Kalau di sini saya kira udah disampaikan definisi istilah, kemudian deskripsi mata kuliah, memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar kalkulus yang dibutuhkan dalam bidang teknik keamanan informasi. Beberapa topik yang berhubungan melingkupi sistem bilangan real, himpunan, barisan, dan deret, matriks, relasi, dan fungsi, kemudian pertidaksamaan, limit, turunan, dan integral. Tujuan pembelajaran ini kalau dilihat ya, ada yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi sistem bilangan real berdasarkan sifat operasinya serta mengklasifikasikan anggotanya ke dalam bilangan rasional atau irasional dan ketepatan minimal 80% dalam tes tertulis, nanti ada tes tulisnya ya. Kemudian menyelesaikan ini mampu mengategorikan konsep himpunan, barisan, deret serta menerapkan dalam pemecahan masalah matematika. Lanjut, diharapkan mampu menentukan konsep jenis-jenis dan transpos kesamaan dua matriks dan operasi pada matriks serta melakukan perhitungan yang sesuai dengan tingkat akurasi minimal. Ini ada penilaiannya lagi ya. Lanjut, mahasiswa mampu menggunakan konsep dan sifat relasi serta fungsi untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Kemudian diharapkan ya mampu mengemukakan konsep pertidaksamaan, limit, turunan, dan integral serta menjelaskan aplikasinya dalam analisis fungsi. Lanjut lagi ya, ini ada mampu menerapkan perhitungan matematika termasuk ada konsep matriks, relasi, fungsi, turunan, integral dalam studi kasus rekayasa perangkat lunak. Dan di sini kalau Anda lihat ya, ini sudah dibagi ke dalam 14 minggu ya di RPS. Nanti kita tunggu hasil upload dari dosen koordinatornya ya. Nanti kita tunggu. Kalau ini saya lihat dari file yang sudah disampaikan pada waktu rapat ya, rapat dosen persiapan pengajaran. Nah, jadi sudah dibagi di minggu 1 misalkan. Ada skenario PBL semester itu yang di kick off PBL sudah disampaikan, dan ada pendahuluan mata kuliah pengenalan analisis dan spesifikasi rekayasa kebutuhan. Minggu 2 pengenalan terkait klien ya, perangkat lunak, pengertian stakeholder, permasalahan umum klien dan hubungan dengan developer, aktivitas pada rekayasa kebutuhan. Kemudian ya dengan istinya apa? Dengan kaitan dengan apa ya, tujuan-tujuan tadi ya yang sudah disampaikan dari istilahnya yang sebelumnya tadi, itu yang dijadikan patokan ya apa yang akan kita selesaikan tiap minggunya. Kemudian ini ya tentu di sini ada tatap muka. Kalau tatap muka kita lewat Gmeet aja ya, lewat Gmeet secara bukan luring ya, tapi daring gitu ya. Secara daring online sesuai di jadwal 2 sesi. Nah, nanti teman-teman cek kembali ya. Kalau sekarang kan jadwalnya masih mengikuti jadwal ini ya, waktu Ramadan gitu ya. Jadi berkurang dari 50 menit harusnya itu berkurang 10 menit. Nah, jadi kalau nggak 100 menit ini jadi 80 menit harusnya. Nah, kemudian ini kalau saya lanjut ke materi ya, filenya. Nah, ini ya. Ini yang di-upload di learning, nanti teman-teman bisa cek. Kalau di learning seperti biasa nanti manual ya, atau sendiri-sendiri untuk enroll mata kuliahnya. Nah, itu di
post kalkulus ya. Ini coba dicek foldernya ya, foldernya adalah RPL 420 ya, jadi jangan salah, supaya teman-teman add namanya udah ada di sini ya, harus ada di sini, karena nanti bisa kalau ujian itu ada di learning juga ya, harus bisa masuk ke learning ya. Oke, saya lanjut. Ini file yang disampaikan Bu Siska ya, saya bacakan. Jadi ini adalah matematika kuliah 2 SKS, ditujukan untuk memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar kalkulus yang sudah disampaikan ya. Beberapa topik berhubungan melingkupi sistem bilangan real, himpunan, barisan, deret, matriks, relasi, dan fungsi, ketidaksamaan, limit, turunan, dan integral. Capaian pembelajaran ini juga tadi sudah disampaikan ya. Ada beberapa capaian dengan nilai-nilai minimal ya 80% untuk tes tertulisnya, yaitu teman-teman ya mampu mengidentifikasi sistem bilangan real bla 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 gitu ya, mengkategorikan konsep himpunan barisan, kemudian menentukan jenis-jenis transpos kesamaan gitu ya, dan sampai poin ke-6 gitu ya, konsep matriks, relasi, fungsi, turunan, integral. Itu yang tadi sudah disampaikan. Nanti minta join ya, gimana cek join? Izinkan. Nah, sehingga dibagi dalam beberapa materi ya, ada 10 di sini, dari pengantar kalkulus untuk teknologi, rekayasa perangkat lunak, sistem bilangan real, himpunan, barisan, deret ya, matriks, relasi dan fungsi, ketidaksamaan, limit, dan kekontinuan, turunan hingga integral. Kemampuan akhir yang direncanakan minggu 1 yang kemarin ini sudah disampaikan ya, ada minggu 7 sama minggu 14 kalau nggak salah. Di mana minggu 7 itu, minggu 14 itu udah masuk masa ujian ya kalau nggak salah di prodi TRPL gitu ya. Jadi sehingga dipercepat kalau nggak salah ya, gimana caranya supaya minggu 7 sama minggu 14 itu ya, itu sudah masuk minggu ujian. Jadi kita ikuti aja ya, secara planning itu kan sesuai, saya ikut arahan dari dosen koordinator saja ya. Ya, di minggu 1 mahasiswa mampu menjelaskan peran kalkulus dalam pengembangan dan analisis perangkat lunak, mengidentifikasi permasalahan perangkat lunak yang dapat dimodelkan secara matematis, kemudian menjelaskan hubungan bilangan, fungsi, dan perubahan dalam sistem perangkat lunak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya sebelum masuk ke dalam bab ini. Pertama, mengapa aplikasi melambat saat user bertambah gitu ya. Ini saya kira kalau orang awam biasanya bosan gitu ya. Usernya makin nambah, kenapa aplikasinya makin nambah? Ya, ini sudah jadi bahasan kalau orang bosan ya, apalagi kalau teman-teman udah di bidang TRPL gitu ya. Ini belajar ya, kira-kira kenapa gitu ya, dan bagaimana caranya mengatasinya nantinya. Kemudian mengapa response time naik terus meskipun kode sudah benar. Nah, ini juga yang jadi dasar pemikiran kita ya. Lanjut, kapan sebuah sistem dianggap tidak stabil? Ini stabil, sistem ini ada kaitannya stabil dan tidak stabilan gitu ya. Nah, ini bisa kita cek kira-kira kapan ya saat sistem ini tidak stabil. Kemudian masalah-masalah ini bukan sekedar bug ya, tetapi masalah perubahan dan akumulasi. Ada namanya software engineer. Nah, ini ya kaitan dengan profesi ya yang akan jadi target ya, untuk minimal untuk seorang yang belajar di prodi TRPL gitu. Sehingga kenapa software engineer ini perlu kalkulus. Kalkulus dalam aktivitas software engineer pertama banyak persoalan yang bersifat dinamis seperti beban sistem berubah seiring waktu, kemudian ada
performa algoritma meningkat secara non-linear dan penggunaan resource terakumulasi. Kemudian kalkulus ini bisa digunakan untuk pertama menganalisis laju perubahan performa, atau kita menggunakan turunan ya, kita kaitkan dengan turunan yang akan kita pelajari. Kemudian ada menghitung total konsumsi resource ya. Nah, ini kita nanti akan belajar di materi integral gitu ya. Kemudian menentukan batas aman dan efisien sistem. Nah, ini juga akan kita pelajari di limit. Dan ada lagi memodelkan hubungan input-output program yang akan dibuat gitu ya. Ini juga akan kita belajar di materi fungsi. Contoh nyata di dunia perangkat lunak ya, ini ada aplikasi web lambat saat jumlah user meningkat ya. Tadi sudah dibahas di awal gitu ya. Kemudian algoritma retry ya, API menyebabkan delay makin besar. Kemudian penggunaan memori meningkat terus ya selama aplikasi berjalan. Dan masalah-masalah tersebut memerlukan model matematis ya, bukan hanya intuisi. Dan di sini kalkulus ya membantu untuk menganalisis perubahan, kemudian memprediksi perilaku sistem dan mengambil keputusan teknis berbasis data. Nah, contoh penerapan kalkulus di software, analisis performa aplikasi, kemudian ada juga dibahas response time dan throughput sistem dan estimasi beban server. Kemudian konsep dasar dari bilangan dalam sistem digital gitu ya. Juga akan ada fungsi dan perubahan. Nah, kita bahas sistem digital. Di sini sistem keamanan bekerja dengan angka ya, ada waktu, jumlah request, kemudian ada ukuran paket, kemudian ada probabilitas risiko. Dan bilangan ini dapat berupa atau ada bilangan bulat atau jumlah user, kemudian ada bilangan pecahan atau desimal untuk respons, kemudian ada bilangan real atau estimasi performa. Fungsi dan perubahan, sistem keamanan merespons input atau traffic ya, request gitu ya, kemudian menghasilkan output di mana outputnya ada beban, ada delay gitu ya, dan hubungan ini disebut dengan fungsi. Nah, kita bahas fungsi. Kemudian jika input berubah, output ikut berubah gitu ya, maka inilah fokus kalkulus yang dibahas gitu ya. Kemudian variabel, konstanta, dan model matematis, di mana ini ada variabel. Variabel sendiri adalah besaran yang nilainya dapat berubah. Contohnya ada waktu respon gitu ya, ms satuannya milisecond gitu ya. Kemudian ada jumlah pengguna aktif gitu ya. Kemudian ada ukuran data MB ya, megabyte gitu ya. Kemudian ada penggunaan CPU berapa persen tase yang digunakan. Dan waktu respon ini aplikasi berubah tergantung dari jumlah request per detik. Kemudian selain variabel ada konstanta, di mana konstanta adalah besaran yang diasumsikan tetap dalam suatu model. Contohnya ini ada spesifikasi server dan algoritma yang digunakan dan konfigurasi sistem. Dan secara variabel dia dianalisis perubahan dan polanya, dan untuk parameter dianggap konstan dalam analisis. Terakhir ada model matematis. Ini adalah representasi hubungan antara variabel menggunakan persamaan atau fungsi. Dan studi kasus atau diskusi yang bisa kita bahas ya. Pertama ada response time aplikasi. Second, misalkan hasil pengujian performa sebuah aplikasi web sebagai berikut yang akan diujikan dan request per detik. Kemudian ada yang sebelahnya ada response time gitu ya, kan beban responnya 10, request per detik, response time-nya 120. Sedangkan dalam 20 request per detik ya response time-nya 135, hingga di 50 request per detik response time-nya sampai 210 milisecond.
Dari data tersebut ini dapat diamati ya. Kalau Anda lihat respon time-nya gitu ya, meningkat ya seiring bertambahnya beban. Nah, kelihatan ya dari atas ke bawah, dari baris ke baris gitu ya. Makin banyak ya respon time-nya, maka bebannya bertambah. Dan kenaikan respon time-nya dia tidak konstan. Kalau dilihat dari 120, 135 nambah 15 ya. 135 nambah ke 55 nambah 20 ya. 155 ke 80 nambah 25. 180 ke 210 nambah berapa itu 30 ya. Dia enggak konstan. Padahal kalau beban requestnya tadi dilihat 10, 20, 30, 40, 50 ya. Kemudian terdapat indikasi sistem mulai terbebani pada beban yang tinggi. Nah, ini kalau dilihat maka kita bisa mengamati tidak selalu konstan ya dari respon time-nya. Dan kita bisa interpretasikan ya sebagai model matematis. Ya, data tersebut dapat dimodelkan sebagai T gitu ya. T itu biasanya apa? Sebagai variabel terikat atau output ya, atau waktu biasanya ya. Dan ada FP atau fungsi pada saat B gitu ya. B itu adalah sebagai variabel bebas yang menjadikan input. Ini adalah anggap aja sebuah persamaan ya, T sama dengan FP. F itu adalah fungsi pada saat B. Fungsi B ini adalah input sehingga T-nya ini adalah output. Dan hubungan keduanya dari B ya, B atau inputnya dan T-nya ini akan bisa dianalisis lebih lanjut ya. Oke ya. Saya kira itu aja materinya untuk minggu 1. Cuman 12 halaman ya, karena tadi bahasan dari RPS dan sebagainya tadi juga ada di PPL ya.